Selamat pagi. Pagi, aku Ya. maaf loh. Babi Mas. Ya. Ya. Boleh tanya Yang pada Cuma ya? Silakan. Oke, Pak. Ini pagi Cuma dan teman-teman semua. Iya, Bang. Saya cuma mau Yang tanya mana, Bang? satu hal ya. Jadi kenapa saudara Muslim itu mau menyembah Allah yang kakinya di neraka? Padahal Yahweh menciptakan neraka untuk iblis dan setan-setan. Ya, ya. Jadi itu yang ingin tanya, itu satu aja. Jadi kenapa Muslim itu mau menyembah Allah yang kayak di neraka kakinya, padahal Yahweh yang menciptakan neraka untuk membuang atau melemparkan iblis itu. Jadi tempat untuk membuang iblis di neraka. Nah, kenapa Allah mau Muslim mau menyembah Allah kayak di neraka? Coba silakan. Oke. Silakan. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Iya, memang menciptakan sorry salah ya kamu ya. Jadi kalau Yesus yang kakinya ke neraka pasti kebakar, bulu-bulunya gugur pasti. Tapi Tuhanku itu adalah pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas segala-galanya. Tidak ada neraka bagi Allah, karena Allah bukan makhluk. Kalau Yesus yang masuk ke neraka, habis bulu pantatnya kebakar api, karena dia manusia, dia makhluk. Allah kuasanya terhadap neraka dan ciptaannya yang lain itu tidak ada efeknya terhadap dirinya, karena Allah itu hakikat pencipta langit dan bumi. Seibarat ikan turun di laut, laut bukan sesuatu yang berbahaya bagi ikan. Seibarat daratan bagi manusia, daratan bukan sesuatu yang bahaya bagi manusia. Ikan naik ke daratan bahaya, manusia turun ke laut bahaya. Pencipta langit dan bumi mau kemanapun yang dikatakan dalam Al-Quran, kemudian kuasanya tetap di atas segala-galanya. Yang Anda bayangkan itu seperti Yesus. Oke, aku jawab ya. Aku Yesus jawab semua kalau ya. kakinya di atas api kebakar. Oke, aku jawab. Silakan. Yaitu Yahweh yang maha pencipta, yang sudah mencipta jauh sebelum Allah itu muncul abad ke-7. Ya, dari dia menciptakan dan bumi, dan dia melemparkan iblis dan setan-setan ke dalam neraka. Itu jelas. Jadi dalam 2 Petrus ayat kedua atau ayat 4 itu dikatakan begitu. Jadi maha pencipta itu adalah Yahweh yang mencipta melalui firman. Nah, baru kemudian abad ke-7 ada Allah yang muncul dari negeri Mekah. Oke, dengarkan saya. Dengarkan kupingmu baik-baik ya. Dengarkan. Ketika kita berbicara mengenai Tuhan dan Anda kemudian menyatakan api Ini dan api. Sabar dulu. Dikit lagi. Jadi, oh ya, silakan. Jadi, lagi ya. Jadi, Sebentar izin ya, izin. Saya nanti agak jauh dari perangkat. Ya, nanti moderator tolong diapakan, kondusifkan, saya jauh dulu dari perangkat. Diskusinya satu-satu, Bang Fan. Bang Fan. Oke, Selesai sebentar, Bang Cuma, Bentar dulu Bang, saya moderator sini Bang. Dulu, biar enak kita diskusinya Bang, sebentar. Bang Fan nanti selesai ditanggapi Bang Zuma. Kalau Bang Zuma Nanti udah selesai ya Bang Fan tanggapi. Oke ya. Kayak gitu ya, dewasa kita ya Bang. Oke, Ya, Bang. aku jawab ya. Aku awalnya ngambil dikit aja biar dia dulu. Jadi sebelum ada Allah itu dia yang maha kuasa, yang maha pencipta, itu menciptakan segala yang ada. Dia mencipta melalui firman-Nya. Kemudian ada malaikat yang ingin menyamai Yahweh sebagai pencipta, maka malaikat itu dilemparkan ke neraka disebut iblis atau malaikat jatuh. Nah, pertanyaan orang Kristen itu kan satu, kenapa ya Muslim menyembah Allah yang kaki neraka, padahal neraka dibangun oleh Yahweh itu untuk iblis, gitu loh. Bukan jelas ya. Jadi kamu jangan narik, dia mencipta berikutnya. Itu kan klaim, karena sebelumnya udah ada siapa ini? Ada musik baru musik. Kalau kamu mengenal Yesus itu firmannya Yahweh. Jadi yang kamu lawan, makanya kenapa kamu melawan Yesus putra Yahweh dan melawan Yahweh yang pencipta? Karena karena Allahmu udah bang terlalu panjang Bang, udah ditanggapi dulu. Oke ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkuasa atas segala sesuatu, kakinya kemudian dipijakkan kemahakuasaannya, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. Oke. Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik. Mazmur 18 nomor 8. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya.
Ini Tuhannya Kristen. Kemudian Daniel 7 nomor 9. Sementara aku melihat takhta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya seperti putih salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda api yang berkobar-kobar. Kalau kau katakan bahwa Tuhanku pijakkan kakinya ke dalam neraka kemudian karena kekuasaannya, ini sembahanmu duduk di kursi roda yang terbuat dari api. Ada tisu nggak ya? Kalau nanti ya, itu nanti kamu pertanyakan dengan diam ya. Nah, itu kan kamu pertanyakan diri. Ini cuma maka. Minum dulu Bang, minum dulu Bang. Bang semua minum dulu. Saya belum selesai. Saya belum Sebentar, Bang, ini belum selesai. Saya belum selesai. Diam dulu. Saya masih mau menceritakan lawak-lawakan Tuhanmu yang Tuhanmu duduk di atas kursi roda api. Kubacakan perjanjian baru tentang Tuhanmu ya. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Kamu di mana itu? Awan-awan. Ternyata Tuhan yang dalam api. Di atas awan-awan. Tidak mungkin cuma kamu minum 2 Tesalonika 1 nomor 7. Minum dulu. Oke ya, kamu minum ya. Saya ulang lagi. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Jelas dikatakan, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Sudah, jawab. Kamu minum dulu biar enak tuh. Di mana Tuhanmu di dalam kobaran api menyala-nyala? Udah jawab ya. Ini Tuhan. Sudahlah duduknya di atas kursi roda yang api. Sudahlah kemudian Tuhannya itu di dalam api yang menyala-nyala. Jawab ya cuma. Oke, jadi gini. Aku jawab ya. Jadi itu pertanggung jawab nanti dengan Yahweh dan dengan Yesus ya. Karena ini kamu. Kenapa nanya ke situ? Bentar. Yang kau jelaskan kenapa Tuhanmu berasal dari api yang menyala-nyala? Jawab. Sebentar. Jawab. Aku jawab. Ya, silakan. Dia yang Maha Pencipta berkuasa. Dia yang berkuasa. Tuhanmu. Ya, Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Saya tidak berbicara mengenai kuasanya. Kamu tanya. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Biar aku ngomong ya, ngomong. Ya, silakan. Nah, kamu dulu ya. Silakan. Yahweh yang Maha Pencipta itu menciptakan segalanya. Tidak ada yang bahas Yahweh, itu Tuhan Yahudi. Yang saya bahas ini Tuhanmu Yesus. Halo, sebentar. Yang bawa Tuhannya Yahudi di sini. Masuk bawa Tuhan Yahudi. Itu gak usah bawa. Tuhanmu yang Tuhanmu. Coba kau baca dulu 1 Tesalonika 1 nomor 7. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu dong, biar aku jawab. Baca dulu, baca. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Baca dulu. Kenapa kamu menyanyikan hidupmu dan menyembah Allah? Baca dulu Tuhanmu itu. Kamu diberikan Tuhan mendatangkan neraka. Maka bukti Tuhanmu ini berasal dari api yang menyala-nyala. Tuhan di Alkitab itu memberi keselamatan cuma. Tuhan di Alkitab. Saya tidak mau tahu. Yang jelas Tuhanmu berasal dari tengah-tengah api yang menyala. Coba. Hei, yang keluar dari api itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Yang keluar dari api neraka itu apa? Kalau kakek neraka. Enggak apa-apa. Ini Tuhanmu, satu tubuhnya di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Aku jawab ya. Apa kau jawab? Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan yang saya tanya samamu, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Kenapa takut di-mute? Kenapa kamu takut? Karena kamu nggak menjawab. Aku jawab ya. Aku jawab. Silakan. Dia berkuasa, ya. Saya tidak tanya dia berkuasa. Yang saya tanya, kenapa Tuhanmu berada di tengah-tengah api yang menyala-nyala? Jawab. Aku jawab dulu. Aku jawab. Kenapa kita Tuhan itu dalam bentuk nyala api? Iya, dalam bentuk nyala api. Berarti Tuhanmu nyala api. Terus ketika Tuhan kemudian memijakkan kakinya ke neraka, kenapa kau pertanyakan? Sedangkan Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bacakan lagi dalilnya. Aku bacakan dalilnya supaya kau itu paham. Kubacakan dalilnya supaya kau paham. Dengar. Asap membumbung dari hidungnya
api menjilat Ini, keluar dari mulutnya, jawabmu nanti tadi. bara menyala keluar daripadanya. Itu apa itu? Tanggung jawab Apa itu? dia. Itu apa? Tanggung jawab dengan dia cuma. Kutanya dulu, Tanggung itu jawab apa dengan itu? dia cuma. Kutanya Kamu dulu. melintir begitu, tanggung Asap jawab dengan membumbung dia. dari Tapi kalau hidungnya, Tuhan api jawab, menjilat keluar dari mulutnya, bara menyala keluar daripadanya. Itu apa? Tuhanmu kok dari api? Kok Tuhanmu dari api? kalau kamu di neraka semua. Tuhanmu di dalam api malah Tuhanmu api, malah Tuhanmu api. Padahal- Kalau Tuhanku memijak neraka, itu bentuk Menciptakan kekuasaannya. neraka Tuhanku untuk memijak neraka, tahtanya kenapa kalau kemudian kasih neraka? memijak neraka. Itu Tuhanku, luar biasa. Ya Tuhanmu ini berada di dalam kobaran api, berarti Tuhanmu dipijak Dan sama Ninda. Tuhanku. Ayo, Ninda, pintar. Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Tuhanmu api neraka, Betul. sedangkan Ayo, kaki please. Tuhanku di atas api neraka memijak Tuhanmu. Paham kan? Neraka. Dipijak neraka itu Tuhan- Tuhanku. ketentuan neraka. Neraka itu Maka dipijak sama Tuhanku, dan Tuhanmu ternyata itu api neraka. Ketentuan neraka. Asap membumbung dari hidungnya, api menjilat keluar dari mulutnya, bara Ma. menyala keluar daripadanya. Tuhanmu sedang dibakar api neraka. Cak Zum. Ayu, hei, Zum. kamu nggak paham itu, saudara? Hah? Tuhanmu itu sedang dibakar di neraka. Itu dalilnya Kalau tuh. pengen debat jangan Membumbung asap keluar Kalau dari pengen hidungnya. debat, Coba kau bayangkan jangan. Tuhanmu. Kalau Coba pengen kamu debat, bayangkan jangan. Tuhanmu penampakannya. Coba. Ayo. Kau Kamu bayangkan jangan ngomong penampakan dulu. Tuhanmu. Dari hidungnya Ngomong keluar dulu aja. asap yang membumbung. Aku Dari dengerin. mulutnya keluar 3 lidah menit ya. api. Kemudian seluruh tubuhnya api yang membara. Coba kau bayangkan bagaimana Oke. bentukan Tuhanmu itu. Coba. Aku jawab. Aku Silakan. jawab ya. Silakan. Oke. Jadi Tuhan Jalga itu melemparkan ke dalam neraka. Lah, Bukan, kamu kenapa ke bukan ini neraka? Tuhanmu, Bahlul. Kenapa? Tuhanmu ini Kamu bukan ke lagi di neraka. dalam neraka. Tuhanmu adalah neraka itu sendiri. Kau tidak lihat itu kubacakan samamu. Lihat ya. Dari hidungnya keluar asap, dari mulutnya keluar lidah api, dari tubuhnya semua adalah bara yang Oke, menyala. lu Itu siap ya. Tuhanmu, Bahlul. Itu Tuhanmu, Bahlul. Yesus dinyatakan Oke, kemudian. Yesus datang dalam api yang Iya, aku menyala-nyala. jawab. Aku Hei, jawab. Apa Itu yang kau tanggung jawab? jawabmu. Itu tanggung jawab pada dia nantinya. Ini ya. tanggung Tanggung jawab jawab dia nanti. Kalau- Itu alasan kalau kau, kasih Bahlul. Itu alasanmu. Sekarang yang saya tanya bukan itu. takut Yang kalau saya kasih tanya, kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala, Bahlul? Aku jawab. Ah, Aku silakan. jawab. Silakan ya. Jadi kalau dengan Tuhanmu itu jelas ya. Bedanya apa? Tuhanku memijak Memberi api. pengetahuan mendatang Tuhanmu di neraka. dalam api, Bahlul. Karena Allah kakek di neraka, Bahlul, Bahlul, Karena makanya kamu Bahlul. Inilah orang-orang zalim si Bahlul ini. Tuhanku memijak Makanya neraka. kamu diberikan Hei, Tuhan mendatang- Tuhanku itu memijak neraka. Kemarin Artinya sesuatu. Tuhanku berkuasa. Berkuasa Nggak Tuhanku. ada. Sedangkan Tuhanmu Nggak berada ada. di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Bahlul, Bahlul. Bahlul. Kau jawab sama saya. Kenapa dulu? Kenapa Tuhanmu ada di dalam api yang Kenapa menyala-nyala? dulu? Jawab. Kenapa Jawab. Tuhanmu berada di dalam api yang sedang Aku menyala-nyala? Aku jawab ya, supaya Silakan. kamu diam dulu ya. Jadi kembali lagi, pertama dulu aku tenang kamu baru. Udah, kau aku turun, jawab, kau ya. nggak bisa Jadi diskusi, gini, kau turun. aku politik, Kau turun, kau maka- ke gereja, kau jilat pantat pendeta supaya kau itu gila permanen. Kau mengatakan Tuhanku kakinya di neraka. Itulah bentuk kuasanya. Karena neraka itu hanya makhluknya. Sama seperti saya memijak kepalamu, tuyul. Berarti saya lebih berkuasa daripada kau. Kau katakan bahwa Tuhanku memijak neraka. Itu artinya kekuasaannya, tahtanya menguasai atas segala-galanya. Saya bacakan ayatnya tadi kepadamu. Al-Quran menyatakan itu dengan sangat jelas bahwa wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Paham kau, Bahlul? Hah? Anak setan. Sedangkan kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan Tuhanmu. Kalau di dalam dikatakan bahwa seperti lanjut usianya, rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Sudahlah dia panti jompo, pakai kursi roda, rodanya dari api. Bahlul. Kau kalau mau ngotot-ngototan, hujat-hujatan, Bibelmu menyediakan narasi-narasi itu. 2 Tesalonika 1 nomor 7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam langit menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala.
Paham kau Bahlul? Tuhan yang kau sembah itu di dalam api yang menyala-nyala. Tuhanku memijak api itu, berarti Tuhanmu dipijak sama Tuhanku. Paham kau Bahlul? Penyembah setan. Masih mau kau datang besok? Hujat aja terus kerja kau, hujat aja terus. Kalau kau katakan Tuhanku kemudian merasa kakinya berada di neraka, ya Tuhanmu ada di dalam rahim, di dalam air ketuban. Penghinaan terhadap Tuhanmu sendiri tersedia di dalam Bibelmu. Jadi jangan kau muncul di sini kalau hanya modal hujat, kebencian. Mari kita berdiskusi. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa bisa seperti itu? Saya dilahirkan untuk menghalau kemudian hujatan Kristen terhadap Islam. Paham kau dongok Bahlul? Kau tidak usah datang cari Bang Suma kau ngomong hujat. Bibelmu siap menampar mukamu. Bibelmu siap meludahi mukamu. Paham kau? Oten-oten laknat, penyembah mayat yang keluar dari kubur, penyembah setan. Kau datang ke sini diskusi baik-baik. Kita udah dari tadi minta Kristen naik sini kita diskusi, datang-datang. Giliran ditanya kenapa Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala? Itu karena kuasanya. Itu nanti kau pertanggungjawabkan di hadapannya. Bahlul dasar anak ayam. Minum dulu kau cuma, minum dulu. Nah, sekarang kau lanjutkan. Kenapa Tuhanmu berada di dalam kobaran api? Jawab. Ayat berapa itu? Itulah kau yang berada di dalam kobaran api, itu iblis. Tunjukkan dulu di tangan kau dari tunjukkan dulu cuma ayat berapa itu? Bibelmu kau tak paham, gimana kau berdiskusi? Bibelmu sendiri kau tidak tahu. Udah tunjukkan dulu ayatnya cuma. Ya, nggak cari sendiri di Bibelmu. Tuhanmu berada di dalam api yang menyala-nyala. Ini guru saya. Kau nggak boleh menghina Yesus. Habib Lopot. Assalamualaikum Kau Habib. nggak boleh menghina. Nggak ada menyimpulkan. Yang tadi kawanmu itu apa? Kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabimu. Agamamu itu yang menghina Yesus. Islam mana ada menghina Yesus? Kau baru bisa menghina Yesus. Tapi Mana Yesus saya hina? nabimu. Mana Yesus saya hina? Mana? Tunjukkan penghinaan saya kepada Yesus. Kau bilang Yesus mau mati di neraka. Lah ini dalilnya ada di dalam kitabmu. Dan dengar Juma, kau nggak boleh menghina Yesus karena Yesus itu nabi Islam. Itu. Coba, kau baca itu. Sekarang aku tanya. Jangan tanya. Kau baca ini. Kau nggak boleh menghina Yesus. Kan Kau Yesus nabi baca kan. Kenapa ini. kau berkata kotor tentang Yesus? Kau baca apa bicara kotor saya terhadap Yesus? Kenapa kau berbicara kasar berbicara Apa kotor bicara tentang Yesus? kasar saya terhadap Yesus? Apa? Coba kau lihat dulu typing semua di bawah itu colok patak keledai, kawin-kawin anak domba. Apa maksudnya itu? Bagaimana mungkin kau menghina Yesus sementara Yesus nabimu? Buat keluarga ini bukan gereja loh, tempat curhat. Ini diskusi loh. Bukan. Silakan buat gaya bahasa si Juma itu menghina Yesus padahal Yesus lah katanya nabinya. Berarti dia pendusta nih si Juma ini. Sekalian jangan bilang Yesus nabi. Kemana Pak Soma tadi kemana? Satu. Turun dia. Tombak. Woi, anjing-anjing Kristen yang ada di bawah jangan main tombak-tombak. Kalau kau berani naik kau di sini. Abang noise bang. Masih noise kan? Harimau aja di lubang. Masih noise bang. Ada Islam menghina Yesus. Yang menghina Yesus itu kafir laknatullah melalui Bible. Kalian itu menghujat Yesus itulah kalian. Kitab mana yang tertulis Yesus datang dalam kobaran api? Al-Quran atau Bible? Dengar. Kan tadi ku bilang mana ayatnya biar ku jelaskan. Kan bagaimana kau Quranmu mau juga menjelaskan? mengatakan kalau kau ada Saudara, bagaimana kau mau menjelaskan? Dalilnya pun kau tak tahu. Maksudnya kau mau ditunjukkan, habis itu kau akal-akalan, bukan? Orang yang paham tentang apa yang ingin dia jelaskan adalah orang yang Kalau sebelum kau kemudian menerangkan dijelaskan Al-Quran oleh benar. orang lain, itu dia sudah Dengar, paham. Bagaimana kau mau menjelaskan sesuatu yang kau tahu sendiri dari saya? Hah? Apa yang ingin kau jelaskan sementara tahunya dari saya? Kau tidak tahu bahwa Tuhanmu di dalam Bibelmu sendiri berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Itulah kau. Quranmu sendiri yang mengatakan kalau kau dalam kebimbangan tanya sama ahli kitab. Ahli kitab, Ya kan? bukan bahlul kitab. Bedakan ahli benar. kitab dengan bahlul.
ahli itu Bani Israel yang bisa Ibrani, pemegang Torah. Kalau bahlul kitab itu kau, Kristen. Siapa ahli kitab, Jumas? Siapa ahli Ahli kitab? kitab itu orang Yahudi Bani Israel. Kau Bani Kampret. Yahudi Kau dan Bani Nasrani Kampret, itulah kau ahli Bani kitab. Kampret. Kau Bani Guguk. Mana ada itu ahli kitab? Ahli kitab itu ahli Nabi Ibrani, adalah mereka warga orang-orang Naufal, Farisi, orang itu ahli Nasrani. kitab. Orang Kristen itu bahlul kitab. Bahlul kitab orang Kristen itu. Itu orang Kristen bahlul kitab. Mau pendeta, mau pastor, bahlul kitab. Ustaz Tahta mengatakan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani. Iya, Yahudi dan Nasrani. Kamu Nasrani rupanya. Ya. Hah? Jadi Kau dengar Nasrani? dulu. Kau Nasrani? Hah? Kau Jadi itu apa- Karisteng, artinya apa? kau Karisteng. Nasrani itu pengikut Nabi Isa, Karisteng itu pengikut Paulus. Paham kau? Jadi kau jangan membalik bolak-balikkan. Jadi kau tanya sama kami. Bolak-balik. Jadi kalau yang kau dalam Nasrani kebodohan itu dengarkan, dengarkan manusia bahlul. Dengar, yang disebut Nasrani adalah mereka yang berasal dari Nazaret, Jangan kau tempat membunuh orang kelahiran lain. Yesus. Hanya diskusi yang- Itu disebut Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena mereka berasal dari kelompok yang berasal dari kota Nazaret. Kau dari Nazaret rupanya kau. Hah? Tuhan kami dari Nazaret ke Tapel. Tuhan dari Nazaret. Memang bahlul kau. Tuhan dari Makanya- Nazaret. Yang datang dari Nazaret itu Jangan manusia kau bilang nabi Tuhan itu kami Yoel. bangke cuma. Makanya saya Nabimu yang katakan masih jadi kau, bangke. kau itu bukan ahli kitab. Dengarkan, kau itu bahlul kitab. Kami Kristen Dengarkan, ini wahai Kristen semuanya. Saya katakan Kristen itu bahlul kitab, bukan ahli kitab. jadi, Apa? gaya diskusi Apalagi? seorang idiot. Ya tergantung. Kalau yang saya hadapi bahlul kitab, masakan kau minta tunjukkan itu tertulis di mana? Kau tidak tahu kitabmu Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau nggak tahu. Otak kau yang idiot itu cuma. Bagaimana kau mau memahami sedangkan kau paham, kau tahu saja tak tidak? Gimana dong? Kau mau paham Bibelmu sementara kau tidak tahu tertulis di mana? Apa yang Jadi kau mau paham? jadi pemahamanmu yang itu kau kau tahu anggap itu benar. babi panggang. Tanya dulu Yang kau. tahu Pemahamanmu babi benar. capcay. Yang kau tahu babi bakar, Jadi kalau- babi goreng, paha babi, ginjal babi, kepala babi, lidah babi, kepala babi, paha babi, itu yang kau tahu. Kau tidak tahu Bible. Paham? Kenapa? Karena kau Kristen. makan babi, Aku Kristen lebih tahu dari itu. kau yang Muslim. Kalau ada kau lebih tahu pendidikan. daripada saya, kenapa kau tidak tahu dalilnya Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala? Kenapa kau tidak tahu? Karena yang kau tahu selama ini cuma babi. kami bukan Congormu orang congor penghafal, babi. kau yang Yang kau tahu penghafal. cuma Hanya orang panggang. bodoh yang Panggang apa? menghafal. Panggang asu, panggang monyet, Dan- panggang babi. Hanya itu yang kau tahu. Metode pendidikan paling bodoh. Tidak masalah, tidak masalah. Tergantung kalau yang datang bahlul kitab. Tidak masalah. Tidak masalah. Metode bodoh yang kau pakai. Enggak masalah. Yang penting saya Enggak bukan masalah. Kristen. Bodoh kali kau. Yang penting saya bukan Kristen. Si bahlul kitab. Paham kau? Kitabnya Yunani, nggak paham Yunani. Kitabnya kemudian Yahudi diambil, nggak tahu Ibrani. Itu namanya bahlul kitab. Jadi makanya Apa pendidikan makanya? teologia itu Apa? berguna Apa? untuk menafsir, untuk menjabarkan Apa? kitab itu. Kau pendidikanmu Apa? tak ada, modal Pendidikan cokorannya. saya tak ada, tapi silakan tunjukkan pendeta yang bisa menghadapi saya berdiskusi secara ilmiah. Ayo. Bukan masalah tak mampu, tapi kau lihat karet. Kau tunjukkan pendeta yang Untuk bisa apa berdialog ditunjukkan secara ilmiah sama dengan kau? saya. Saya jabanin. Saya jabanin. Kalau ada pendeta mau offline dengan saya jabanin. Secara ilmiah. Enggak pernah kau. Sekarang buka lagi dulu kami maskermu itu. Yesus Yesus berada di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Kau tidak tahu di mana dalilnya. Jadi kalau dia dalam Sadrak, Mesak dan Abednego juga dalam kobaran api, dia itu enggak terbakar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Yang pasti temanmu datang si penghujat tadi itu, si Paul Song. Dengar, diam dulu. Gantian. Ingat ya saudara, saya tidak punya tendensi kebencian kepada kalian. Cuman temanmu tadi si Paul Zong datang ke sini bawa data menghujat Tuhan saya. Saya kasih data. Oke? Saya kasih data. Habis itu Jangan kamu langsung datang. beranggapan menghujat. Enggak boleh beranggapan menghujat. Ya, terus kamu anggapanmu kepada saya? Barusan? Jawab aja dengan tenang. Kenapa rupanya? Nggak bisa kau jawab dengan tenang pertanyaan itu. Kenapa harus kau memen menghina? Baru kenapa kalian repot semua ini? Saya turunkan dulu open rules ya. Open rules ini Islam atau Kristen? Open rules.
Kenapa ini? Itu Mbak. Alah, Bruno. Sangat lemak lagi. Itu laut yang kerjanya. Musiknya dikecilkan dulu teman-teman. Makanya Bang Suman tidak usah dibesarkan teman-teman. Ya, tadi penyembah api mana? Udah turun? Turun. Penyembah api tadi sudah turun? Turun, Ban, turun. Ah, itu dia. Cobalah teman-teman bayangkan ya. Ada Tuhan duduk di kursi roda. Kursi rodanya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Coba. Ini kayak filmnya Megaloman. Cobalah bayangkan itu. Ada Tuhan duduk di kursi rodanya berasal dari api, kemudian roda-rodanya juga berasal dari api yang berkobar-kobar. Bayangkan dia tiba-tiba datang kayak pesawat di atas kepala. Tuhan lewat pakai kursi roda. Itu Tuhan tuh. Ya, kita nggak menertawakan, itu yang tertulis di dalam Bible. Di mana Yesus? Di mana Yesus pakai kursi roda? Nah, tunjukkan sama aku. Daniel 7 nomor 9. Daniel belum ada Yesus. Kenapa kau berbohong? Bagus. Alhamdulillah, Masya Allah. Berarti Yesus ini Tuhan baru. Tepuk tangan sekali lagi teman-teman. Ternyata yang di perjanjian lama, Tuhan yang ada di perjanjian lama itu bukan Tuhan yang Kristen, bukan Yesus. Mana Daniel? Di mana Daniel ada kursi roda? Di mana Yesus pakai kursi roda coba? Daniel 7 nomor 9. Tunggu dulu sebentar. Ya, sudah kau baca. Jangan cuma kau perpanjang bulu hidung. Apa? Ilmu nggak ada. Biar jangan bohong-bohong kita. Ya, silakan. Oh, emang Kristen. Oh, Kristen iya, jagonya. Daniel 7 nomor 9. Kau yang Tadi kau bilang Yesus belum ada saat itu, tapi imanmu mengatakan Yesus awal dan akhir, kan bahlul. betul. Keilahian Yesus awal dan akhir. Tapi di kitab Daniel belum ada Yesus. Betul, kau ribut kali kau. Di mana Daniel berapa? Belajar kau nih, belajar kau. Jangan kau bahlul, katanya ahli kitab. Enggak, kau macam lidah karet, kau tenang aja kau. Oh, memang saya diutus Yesus untuk meluruskan kalian. Daniel 7 nomor 9, kau baca tuh, baca. Bukan Yesus itu. Bukan Yesus. Jadi Tuhan ada berapa? Yeskiel Daniel. Oh, Yeskiel, Daniel, koplak. Tunggu sebentar. Daniel. Daniel 7 nomor 9. Kalau mau diluruskan bilang. Kalau mau diluruskan bilang. Tunggu sebentar kawan. Nah. Kau buka Bible kayak cari apa gitu. Ini kalau rodanya kempes ini gimana ceritanya? Udah aku baca keras-keras biar Kristen-Kristen yang lain juga sadar, oh ternyata Tuhan kita butuh kursi roda. Kalian punya Bible, kalian nggak tahu. Nah, inilah kalian nih korban pendeta, Jangan di-mute aku katapel. Mana nih Daniel 7 pasal 19. Biar aku baca dulu Juma. Ya, pasal berapa tadi? Ayat berapa? Nomor 7 ayat 10. Daniel 7 ayat nomor 9. Biar aku baca ya. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Mana Yesus di sini? Itu bukan Yesus. Di mana dibilang Yesus ini? Kok jadi kau yang pandai-pandai bilang Yesus ini? Jadi itu bukan Yesus. Iya. Sekarang kau bilang tadi Yesus. Mana? Iya, aku tanya sama mu. Tuhanmu itu bukan atau Tuhanmu?
Yesus di sini. Di dalam kitabmu diterangkan di Wahyu 1 nomor 9 Kau sampai tadi nomor bilang dengar Zuma. diam. Kamu bertanya sama gurumu yang mengajarkan. Oke. Sekolah kau guru sekolah. Diam muridku. Oke. Di mana Yesus di sini? Makanya saya jelaskan salamu. Kalau murid itu tugasnya hanya bertanya, guru yang menjelaskan. Lembunya kok. Nah, biar gurumu yang menjelaskan, oke? Kemudian kita lihat di dalam Wahyu 1, teman-teman, pengarang buku Wahyu melihat seorang laki-laki berpakaian jubah panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dengar. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2. Siapa dia? Lalu makhluk itu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Itu siapa? Yesus kan? Jadi hubungannya ke sini kayak mana ini? Nah, ini yang kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu, dan kemudian pakaiannya berpakaian api, dan kakinya mengkilap bagai tembaga membara. Itu siapa yang diceritakan di Daniel itu kalau bukan Yesus? Itu Tuhanmu itu, pakai kursi roda api, dia udah tua. Apa? Kau bilang tadi Daniel, mana kata-kata Yesus di sini? Yang tadi yang saya bacakan di Wahyu 1 nomor 9 sampai nomor 20 itu Yesus kan? Di Daniel ini di mana kata-kata Yesus di sini? Jadi ini siapa kalau bukan Yesus? Jadi siapa? Aku nggak tahu kok. Jadi kau simpulkan itu Yesus. Karena cuma satu kandidat yang kepadanya kemudian Cuma ditujukan. satu kandidat. Kau bilang Yes. sekarang di mana kata-kata tertulis Yesus pakai kursi roda? Ini bukan Yesus. Enggak ada nama Yesus di sini. Berarti ini bukan Yesus. Tanya sama pendeta sana. Aku mau cari kata-kata Yesus. Mana Yesus? Jadi ini bukan Yesus. Mana nama Yesus di sini? Kalau ini bukan Yesus, berarti Tuhanmu ada berapa, Cak Ayu? Aku nggak tahu. Sebagai murid jangan sok tahu. Kamu berkatakan kepada gurumu, Bang Suma, guru, ini siapa guru? Kok tidak ada namanya Yesus? Nah, gurumu mengajarkan bahwa yang menggunakan kursi roda api ini itu adalah Yesus berdasarkan kitab Wahyu. Ada ini aku bacakan lagi. Enggak ada nama Yesus. Enggak ada kata-kata Yesus di sini. Itulah fungsinya guru menjelaskan, muridku. Kau hewan aja kok bisa guru. Saya ulang baca ya. Untuk mengetahui siapakah yang ada di Daniel 7 nomor 9, murid-murid harus menunjukkan pandangan kepada Wahyu. Kalau kau dalam keadaan idiot bodoh, nanya sama kami orang di kitab. Dengar. Di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya melilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih, dan matanya menyala bagaikan api. Oke? Dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara. Oke? Ini siapa? Dia adalah Yesus. Sehingga dia berkata, akulah Alfa dan Omega, dan yang hidup dan telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Aku memegang segala kunci maut dan kerajaan. Ini Tuhanmu, Yesus. Jadi yang menggunakan kursi roda tadi itu Tuhanmu. Kau tahunya tapi kamu melinting kan? Loh, kamu yang memelintir dengan mencari mana nama Yesus, mana nama Yesus. Kau yang pura-pura bahlul. Makanya saya katakan kau itu bahlul kitab. Karena sudah nyata di dalam kitab ini tertulis, sudah bahasa Indonesia, sudah direvisi, sudah dikoreksi. Pura-pura lu jangan kau cari nama Yesus di sana. Makanya gurumu ini memberikan kamu keterangan, memberikan kisi-kisi kepadamu supaya kamu tahu. Wahai saudaraku bahlul kitab, Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu bukti Yesus. Di Daniel Yesus itu saja namanya muncul di perjanjian baru. Kenapa? Ya, jadi Yesus itu Tuhan. Yang di Daniel 7 itu juga Tuhanmu. Yesus juga Tuhanmu. Ada berapa Tuhanmu rupanya? Di mana kemanusiaan?
Iya, aku tanya, ada berapa Tuhanmu, kawan? Kau menang lidah karet aja, bosan dengarnya. Itu aja. Kau Ada berapa Tuhanmu, kawan? Ada berapa Tuhanmu? Kau Ada berapa bertanya, Tuhanmu? kau pingin tahu atau muji aku? Iya, saya tanya ada berapa Tuhanmu? Kau pingin, kau seolah-olah jadi guruku atau pingin tahu? Saya pingin pamer kepada semua orang bahwa orang Kalau pingin Kristen itu pamer, bantu aku nggak akan kita. jawab karena aku tahu kau nggak akan pernah mengerti. Iya, Capek pertanyaan aku. saya, Tuhanmu ada berapa? Yesus bukan yang di Daniel. Daniel itu katanya Tuhan. Yang datang dalam nyala api, dalam kursi roda Di api, itu Daniel. Tuhan. Nama Yesus belum tertulis di Daniel. Walaupun namanya tidak ada, itulah aku bilang kau Dari mana? bantu Kau pandai-pandai yang kita. bilang Yesus pakai kursi roda di Daniel. Lalu Tuhanmu ada berapa? Di mana nama Yesus tertulis? Tuhanmu ada berapa? Tadi nanya itu kau. Iya, Tuhanmu ada berapa? Kau Ya, tadi yang bilang di Yod-Heh-Vav-He juga adalah Tuhanmu katanya. Padahal itu tidak tertulis Yesus. Kenapa kau bilang- Yeremia, Enggak dengar, ada dengar. nama Yesus di Yesaya, Daniel. Yeremia, kata Jadi orang kau Kristen, pendusta. itu nubuat untuk Yesus. Kenapa Di sekarang mana- giliran ada kursi roda kalian ingkar? Jadi Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Daniel ini tidak bercerita tentang Yesus. Tidak. Mana ada kursi roda? Di mana ada nama Yesus? Kau jangan berbohong. Berarti kalau kursi roda bukan Yesus. Kursi roda bukan Yesus. Kau ini macam kayak mana bilang kau ini ya? Cuma orang-orang kelas 3 bisa kau bohongi. Ya silakan aja lah. Typing bodoh yang di bawah ini Iya, bisa kau bohongi. silakan. Yang saya tahu, Kristen itu mengakui Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama juga Tuhannya. Kemudian turun ke bumi dari firman menjadi Yesus. Berarti kalau demikian, yang pakai kursi roda api tadi itu Yesus. Setahu saya, Kristen itu ngaku Tuhannya satu. Yang di perjanjian lama itu juga Tuhannya. Betul, Tuhan kami itu satu. Satu. Berarti yang di kursi roda tadi Tuhan bukan? Juma, kau jangan ngarang-ngarang. Di mana ada kursi roda di sini di Daniel ini? Sudah jelas-jelas Daniel 7 nomor 9 Oke, dia sekarang datang. gantian lagi kita anak muda, gantian lagi kita kawan. Gantian dulu kita. Nah, bukanlah hanya karena Masya Allah. Masya kau ketawa Allah. lalu kau merasa menang Masya Allah. dari yang typing. Bukan masalah menang, lucu. Tuhannya satu. Yang ada di perjanjian lama adalah Tuhannya yang nusul ke bumi inkarnasi jadi manusia. Dengar, Berarti Juma. yang datang menggunakan Jangan kursi artinya, roda kau dan jangan roda api itu nambah-nambahi. Tuhanmu. Kau bilang kursi roda di mana? Kursi roda mana? Enggak ada kata-kata kursi sini. Astagfirullahaladzim, ku bacakan lagi ya. Astagfirullah. Sementara Di aku mana? terus Kau jangan melihat nambah-nambah cakap tahta-tahta lah. diletakkan, lalu duduklah yang Di- lanjut usianya Ya, Allah, kena report guru nih kerjaannya. Rombak terus. Noten. Kalah debat aja udah. Kenapa? Kenapa Pak lagi dia memang bodoh kali memang anak itu. Enggak lah, bukan wadah lah bang. Di sini memang Artinya dia tertulis, jangan Pak. Di sini ngarang-ngarang, tertulis. yang benar-benar Nih. saja kursi Nih, roda. tertulis, Nggak dengar. ada sini kursi roda. Dengar, ada. Yesus di Daniel. Nggak ada Di ini. sini nih. Ngarang-ngarang itu anak itu. Dengar. Di sini nih Bang, dengar, Bang. ya. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api. Mana kursi? Tahtanya. Kau jangan ngarang-ngarang juga kau. Kau sama kayak si Juma itu gurumu orang bodoh kau semua kau. Ngarang-ngarang aja kau jadi dia. Mana tuh tahtanya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Mana kursi roda? Loh, kursinya dari Kalian nyala ini api. banyak bohong kan? Ku bilang kau nanti buka binatang data kau ya. tak enak kau. Ayat berapa, Yang Kak? benar-benar Buka aja datanya, Kak. dibilangin. Yang Ayat betul-betul berapa, aja Bunda? kenapa? Biar aku cari di itu bunda. Kenapa harus berbohong? Besarin host, bentar biar dia lihat kursi. Lihat ini ya, aku bacakan dulu ayat 7 ayat 9. Ini kursinya nih, ya. Itu adanya. Pakaiannya putih seperti salju. Bentar, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api.
dengan roda-rodanya dari api yang Itu terjemahan mana berkobar-kobar. itu? Ini tahta yang dibuatnya dia ini ya. Tahtanya dari nyala api dan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Daniel 7 Daniel 7 Ini Daniel 7 juga ini. Sini. Berarti Buka sama kau berarti apa yang kau ini. pakai Biar tuh aku buka sama kau kamera aku, biar jangan bohong-bohong kita. Mana ini? Ini salah nih. Berarti ini kursinya nih. Berarti yang punyamu itu revisi. Bibelmu sudah Lihat dulu revisi ini kau saja. jangan kursi-kursi kau bilang. Lihat ini tahta ini. Aku baca sama kau ya. Ini, Apa ini? Apa ini lampu kita? Lihat ini Ya berbaca berarti sama kau ini. Bibelmu diedit-edit, Daniel diganti 7 ini Daniel 7 ayat 9 ya. Mana ini? Ya makanya aku bilang Bibelmu diedit-edit, Kau dirubah-rubah. baca tuh tahtanya dari nyala api. Ngarang-ngarang aja kalian. Ketapel Itu 01. tertulis, itu tertulis tuh. Tertulis tuh. Cuma itu tahtanya itu nggak ada kursi itu kan. Itu kursi tertulis di situ kursi. Penipu. Aku tunjuk Besarkan sama aku, kau Mas. tahta ini. Besarin Bunda Dio. Mana Kursi. aku tunjukkan juga sama Dengarkan, kau. dengarkan kau tunanetra tuli, kau dengarkan penipu. Dengarkan. Kursi minum air kencing nyala biar kau lihat ini ya, biar kau tunjuk sama kau ya, jangan air kencing. Kau dengar dulu, Oten. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya, berarti kursi roda, bener bang. Itu aja. Terjemahan mana itu? Terjemahan TP, terjemahan baru. Hakda Alkitab. Kursi roda. Mampus kau, nih, kursinya. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Jadi benar, kursi roda, kata Bang Zul. Biar ku bicarai ketapel. Sementara aku terus melihat. Satu kali lagi deh. Satu kali lagi. Bahasa ini. Lalu Satu kali lagi. duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih. Terus, Terus. terus, terus, Terus. Terus. terus, Terus. 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 Hey, Hey. lanjut, Bang, begedein karena Bang. Enggak apa-apa deh. Jadi bukan kami menghina. Memang tertulis di Bible tertulis seperti itu. Yang benar kok tertulis. Iya, tertulis begitu. Rambutnya bersih seperti bulu domba, kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Kayak film ini Megaloman. Cuma sekarang gantian kita. Kayak ini. Kayak Ghost Rider. Kayak Ghost Rider. Kan kau Yesus kau bilang jadi bangke. Yesus jadi bangke kan? Ini Tuhanmu ini kan selesaikan ini. Tadi kau bilang Yesus sudah jadi bangke, penyembah bangke kau bilang kan? Lari lagi. Alihkan dia tuh bang. Alihkan dia. Udah malu dia. Aku nggak Saya bilang lari, bukan aku bangke. lari. Saya bilang Sekarang juga mayat. tadi dengar sih dulu kau. Kau bilang tadi penyembah mayat tadi si kawan aku tadi. Itu baru betul. Kok bangke? Bangke itu binatang. Penyembah Bagi mayat. kalian Yesus itu Sekarang domba. aku tanya kau, Bangke tapi, bagi kalian. Bagi kami enggak. Yesus itu manusia. Jadi dia mayat gitu. Gitu kawan. Jadi tadi jelas ya, dia dari kursi roda ya. Bodoh, sini dengar dulu aku. Gimana? Kapan Yesus Siapa jadi yang bangke? duduk di kursi roda api tadi itu siapa? Siapa yang duduk di situ? Lah, siapa itu? Saya bertanya samamu. Sekarang pertanggung Siapa jawabkan itu? kata-katamu. Kau bilang Yesus duduk di kursi roda. Nah, untuk mengetahui itu adalah Yesus, Mana kata-kata baca tulisan Wahyu Yesus? 1. Di Daniel nggak ada kata-kata Yesus itu. Baca Wahyu 1 supaya kau tahu itu siapa. Makanya Juma kau itu kalau masih dalam keraguan-raguan tanya sama ahli kitab pendeta. Ya ini makanya saya tanya. Wahyu 1 itu siapa tertulis di sana? Yang berkata akulah Alfa dan Omega itu siapa? Kitab Daniel itu pendeta katapel. Yang Masa kalau yang berkata di sana akulah Alfa dan Omega, yang tadi nyala matanya seperti api, lidahnya seperti api, badannya penuh api, itu siapa? itu siapa? Yesus. Tanya ahli kitab. Yesus. Di mana kata-kata Yesus di situ? Di dalam Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18 itu Yesus. Berarti yang duduk pakai kursi roda api itu adalah Yesus. Siapa yang bilang itu? Kitabmu sendiri. Dari mana kau tahu itu?
Wahyu 1 nomor 13 sampai nomor 18. Dari siapa kok interpretasi itu pemahamannya? Siapa lagi yang punya api keluar dari lidah mulutnya? Siapa? Siapa yang mengaku Alfa dan Omega? Ayo. Ah, itu besarkan Dinda Dio, besarkan. Cuma Kepala dan rambutnya putih Dinda Dio, bagaikan silakan. gunung yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api. Benar. Siapa itu? Siapa itu? Jadi Juma, kalau kau dalam keraguan-raguan, tanya dulu pendeta. Mana ada saya ragu? Saya sedikit pun tidak ragu. Yang ragu sekarang itu kamu. Kau hanya ngambil kesimpulan yang menguntungkan Yang sama sekarang kau aja. ragu itu kamu. Saya tidak. Kau ragu, aku paham itu, tapi aku malas jawabnya. Lalu siapa yang di Daniel 7 itu? Tanya ada sama pendeta. Nah, itu kau ragu. Kau ragu. Tanya sama ahli kitab, oi. Ya iya, kau ahli kitab katanya. Aku tanya, ahli kitab. Iya benar. Siapa yang di Daniel 7 itu? Sekarang kita selesaikan dulu bahasamu tadi. Yesus di kursi roda. Di mana kursi roda? Lalu siapa kalau bukan Yesus? Di mana Yesus Taruhlah, pakai kursi roda? taruhlah menurutmu itu keliru saya. Oke, siapa yang duduk di kursi roda itu? Taruhlah keliru bapak kau lah. Tolol kau. Saya ikuti iramamu. Lalu siapa yang duduk di kursi roda itu? Siapa? Hah? Bahlul kitab. Malu dia turun, malu. Udah jelas-jelas itu bertulis kursi roda. Tuhan pakai kursi. Sudah ada dulu kursi rupanya. Tak bangkai Cimuruna kan dah. Ingat itu ya, filmnya, ingat filmnya Ghost Rider tuh kan. Kursi roda. Bukan bunda, itu film X-Men, Dr. X itu. Oh, sama kemarin juga ada pendebat bilang Tuhan itu seperti roda becak. Kutanya, kalau bocor bannya kan bisa becaknya terbang katanya. Becak terbang, ini kursi roda terbang lagi. Oh, 3 dalam 1 kan 3 bannya roda becak, Iya, 3 ban. makanya kutanya kalau, Trinitas. kalau bocor gimana? Kan bisa terbang katanya becaknya. Wah, Tahu hebat gua. kali. Bernard, ini disapa Bernard. Kristen Bernard. Kristen. Nah, silakan Bang, lanjutkan. Iya, yang duduk di kursi roda itu Bapak si Juma. Udah. Oh, mama marah-marah dia. Bapak si Juma itu yang duduk di kursi roda. Kurang ajar kau anjing kau. Aduh, jangan aduh. Kenapa marah saudara? Itu kan tertulis di Bible saudara. Kenapa marah? Itu kan perumpamaan. Perumpamaan dalam Alkitab itu banyak perumpamaan. Iya, perumpamaan Jangan kau apa? samakan seperti itu. Perumpamaan Jadi kau harus apa? masuk Kristen dulu kalau baru kau tahu. Kau sudah di Kristen kan? Kau sudah Kristen. Nah, coba kau jelaskan itu apa pakai kursi roda? Itu perumpamaan. Iya, perumpamaan Kalau- apa? Perumpamaan apa? Itu bahasa pakai perumpamaan. Kalau kau Iya, iya ngerti saya. berbuat Sekarang baiklah. misalnya gini, Itu artinya. misalnya Jangan gini. sampai kau sesat. Ada sosok yang diperumpamakan. Nah, sosok ini bisa diumpamakan lalu bisa dijelaskan. Sekarang kau terangkan ke saya apa yang bisa diterima dari penjelasan Anda tentang gambaran terkait kursi roda nyala api, ada yang duduk di atasnya. Itu apa? Coba jelaskan ke kita. Iya, Apa itu itu? supaya kau jangan sesat. Jangan jangan apa hubungannya kemana-mana kursi roda lagi, api dengan Itu sesat? aja. Kau pauknya kau anjing Apa kau. hubungan? Emosi dia. Emosi. Apa hubungannya siang sesat dengan kursi roda nyala api? Allah Akbar, Masya Allah. Ini diawali tadi hujatan Allah kakinya di neraka, hantam dia kena. Allahu Akbar. Agama kasihnya keluar kan enggak? Keluar ke agama kasih. Ya, itu. Dinda bisa dijelaskan sedikit tentang hadits itu yang dia bawa? Silakan. Sahabat-sahabat Muslim dengarkan materi tentang hujah yang dibawa oleh siapa? Oten, penyembah manusia yang keluar dari kubur barusan, mengatakan Allah Subhanahu wa taala kakinya di neraka. Kalau versi saya kan saya mengulas itu dari luarnya saja, kulit luarnya. Nah, kalau Dinda Dio ini mungkin bisa menjelaskan. Silakan Dinda. Bentar kan aku buka dulu tanya. Siap. Jadi pesulap dia. Malu kita wa Tuhannya ini tuh. Malu ya, pasti marah-marah ya. Sudah aku bilang bahlul kitab, nggak percaya.
Aduh, teman-teman kita inilah. Makanya jangan menghujat. Lebih baik diskusi. Kalau ada sesuatu yang tidak kalian tahu, belajar. Ya kita sharing. Gitu, supaya dapat edukasi. Ini datang-datang tanya. Nah, kan tantrum kan kalian jadinya. Gak usah, karena kita siang malam itu membaca Bible. Kita kaji Bible itu, kita dalami. Bukan mencari kesalahan. Untuk mengetahui isi dalamnya. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ketika Anda membawa narasi-narasi tentang Islam, kami sudah tahu cara mengkanternya itu seperti apa. Gitu. Selamat siang Bang Leoni. Selamat siang Bang Leoni. Selamat siang Kimung. Selamat siang Taufik 91. Selamat siang, Assalamualaikum. Salam Islam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kepencet, maaf. Ya dulu ya Bang ya. Oke. Introvert. Selamat siang. Introvert, selamat siang. Sekali lagi introvert. Yesus, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Iya, ke Bang Dio aja. Bang Dio itu tadi yang dipaparkan si Zong itu yang hadis Bukhari 6661, Bang. Iya, betul Bang. Aku lagi buka datanya. Bang. Iya. Sudah saya turun ya, makasih. Oh, iya, makasih. Makasih, Masya Allah. H16, selamat siang. H16, selamat siang. Kok ngopi? H16, selamat siang. Hadis Bukhari 4850 dan Muslim 2849 untuk penjelasannya. Ya, ini aku langsung buka ke kitab Fathul Bari ya teman-teman. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang menjelaskan tentang hadis tersebut. Waqtalafa fil muradi bil qadami fa tariqus salafi fi hadha wa ghairihi masyhuratu. Di mute itu cinta, di mute, bos. Para salaf dahulu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud dengan kata kaki di situ. Dan yang masyhur dari kalangan para ulama terdahulu bahwa antamur kama ja'at wa la yata'arrad li ta'wilihi. Dibiarkan sebagaimana adanya dan tidak masuk ke dalam takwilnya. Bahkan kami meyakininya istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Itu maknanya. Yaitu mustahil segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu menunjukkan kesempurnaan Allah. Wa khada katsirun min ahli ilmi fi ta'wil dzalika. Al-muradu idlalu jahannam. Dan kebanyakan dari ahli ilmu mentakwilkan ayat tersebut atau hadis tersebut yang dimaksud dengannya adalah idlalu jahannam, penghinaan terhadap neraka jahannam. Ini kalau kita menganggap lafaz itu adalah lafaz yang sahih. Kenapa? Karena sebelumnya beliau sebutkan lakinna fi sanadihi Musa ibn Mutayyir wa huwa matruk. Akan tetapi dalam sanad hadis itu ada Musa bin Mutayyir wa huwa matruk, dia adalah seorang yang ditinggalkan hadisnya. Jadi kalaupun seandainya sahih dan itu dalam Sahih Al-Bukhari, sahih hadisnya, ada sebagian ulama yang mereka menafsirkan hal tersebut, mereka bilang apa? Itu adalah istihalatu ma yuhimun naqsu 'ala Allah. Menunjukkan tentang mustahilnya
segala sesuatu yang mengindikasikan kekurangan bagi Allah. Artinya Allah itu maha sempurna, makanya disebutkan seperti itu. Dan kebanyakan para ahli ilmu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, dalam mentakwilkan hadis tersebut, mereka bilang al-muradu yang dimaksud adalah idlalu jahannam, dihinakannya neraka jahanam dengan kalimat hadis tersebut.